Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta. Ya, pertemuan ini disebut membahas perkembangan kondisi politik terkini. Inilah suasana keakraban saat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Senin siang. Pertemuan ini menjadi momen silaturahmi antara Ganjar, Mahfud, simpatisan, serta sejumlah seniman Yogyakarta. Dalam kesempatan itu juga membahas situasi politik saat ini ditemani dengan lagu-lagu ternama dari Yogyakarta. Sementara terkait hak angket, Ganjar Mahfud menyerahkan hal tersebut ke partai dan anggota legislatif di DPR saat ini. Dan melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan. Oh ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus menerus. Kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Kalau saya sama Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana, kita bukan anggota parlemen. Cuman saya secara pribadi sebagai anggota partai ikut di dalamnya diskusikan soal-soal seperti ini. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar Mahfud juga memastikan akan terus mengawal proses pemilu 2024 hingga usai, termasuk menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Pemirsa, wisata Taman Impian Jaya Ancol berlakukan tiket gratis selama bulan Ramadan. Dan sementara ini Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan mengisi hari libur karena harga tiket yang cukup terjangkau. Berbeda di hari biasanya, pemirsa, di hari pertama puasa kawasan Pantai Ancol pada pagi hari terpantau sepi pengunjung. Diprediksi lonjakan pengunjung akan terjadi menjelang buka puasa. Hal ini juga diperkuat karena diberlakukannya tiket gratis yang dimulai pada pukul 17.00 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pemirsa, di hari pertama puasa yang bertepatan cuti bersama di Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu tempat wisata pilihan yang dikunjungi masyarakat. Terpantau mayoritas yang berkunjung adalah para keluarga bersama buah hati untuk mengedukasi ragam hewan yang ada di Ragunan.
Lantas pemirsa, bagaimana suasana kebun binatang Ragunan dan kawasan Ancol di hari pertama puasa ini? Sudah ada rekan kami Esra Ambarita di kebun binatang Ragunan dan Nata Arman di kawasan Ancol, Jakarta. Selamat siang Esra dan Nata. Bagaimana untuk siang hari ini? Apakah sudah ada pengunjung atau justru diprediksi pengunjung baru akan ramai sore nanti, Esra? Iya, selamat siang Pramarlisa dan juga pemirsa. Dalam suasana hari pertama puasa ini bertepatan juga di hari libur, taman wisata ataupun di tempat Ragunan di mana saya melaporkan ini, masyarakat di sini sudah mulai terpantau antusias untuk berwisata, untuk melihat satwa lebih khususnya di sini. Dan kalau kami melihat, memang ini sangat berbeda jika dibandingkan di hari sebelumnya. Kalau di hari sebelumnya ini diperkirakan lebih dari 1.000 yang datang. Namun di hari ini cuman atau hanya berada di 300 lebih dari pengunjung. Namun kalau kami lihat banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sini, yakni ini kurang lebih didominasi oleh si kecil dan orang dewasa yang mengajak buah hati atau si kecil untuk melihat seperti apa hewan-hewan yang menarik di sini. Kalau kami lihat tadi berkeliling, ada jerapah, ada burung pelikan, ada rusa dan banyak lagi. Dan orang tua ini mengedukasi si kecil bagaimana wisata satwa yang ada di sini. Untuk jam operasi sendiri ini akan dimulai setiap hari tentunya, yakni dari hari Selasa sampai hari Minggu di jam 7 hingga jam 16.00. Demikian, kembali ke studio. Baik, kalau tadi di Ragunan sudah banyak pengunjung di sana, bagaimana di Ancol? Terlebih ada pemberlakuan tiket gratis selama Ramadan. Bagaimana laporannya, Nata? Silakan. Ya, Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan per tadi pagi sampai dengan siang ini belum terlalu terjadi signifikan dari lonjakan pengunjung yang datang ke kawasan Pantai Ancol pada hari pertama bulan suci Ramadan pada hari ini. Namun memang diprediksi untuk pada sore hari nanti lantaran bertepatan dengan adanya tiket gratis yang dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, ini diprediksi akan mulai terjadi lonjakan pada sore hari di pukul 4 sore ke bawah seperti itu. Karena banyak juga masyarakat yang memang ingin melakukan rekreasi wisata sekaligus menunggu atau mengabuburit bersama dengan keluarga di Pantai Impian Jaya Ancol. Namun meskipun memang terpantau sepi, namun ada juga beberapa masyarakat yang memang sudah sampai di Pantai Ancol sejak pagi tadi guna untuk menghindari hal-hal yang seperti kerumunan-kerumunan seperti itu. Dan juga memang masyarakat juga tadi berdasarkan wawancara kami dengan sejumlah pengunjung mengatakan bahwa mengapa mereka memilih destinasi wisata Ancol dibandingkan dengan lokasi lain yang ada di Jakarta, karena Ancol merupakan lokasi yang benar-benar lokasinya strategis, berada di pusat dekat kota, kemudian juga dengan biaya yang sangat murah, sehingga itulah yang mereka pertimbangkan, terutama anak-anak lebih suka bermain pasir dan juga berenang di sini. Seperti Anda saksikan di belakang saya, ada anak-anak beserta dengan keluarganya yang bermain air bersama dengan teman-temannya ataupun keluarganya, sehingga inilah yang menjadi daya tarik utama dan juga biayanya sangat murah. Namun untuk nanti pada sore hari diprediksi akan terjadi lonjakan pada menjelang buka puasa. Dan demikian, untuk bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan ataupun melakukan rekreasi wisata di sini, Anda bisa melakukan pembelian tiket gratis melalui situs resmi dari Ancol itu sendiri. Demikian, saya kembali kepada Anda di studio, Pram. Nata melaporkan langsung dari Pantai Ancol. Sebelumnya tadi sudah ada rekan Esra langsung dari Kebun Binatang Ragunan. Terima kasih rekan-rekan.